Setelah file style.css sudah kita buat pada subbab sebelumnya, kali ini kita akan belajar untuk membuat file index.php, kemudian mengeditnya dan memisahkan beberapa bagian-bagian. Baik, saya akan menuju ke Windows Explorer. Di sini saya memiliki index.html. File ini akan saya copy atau saya duplikasi menjadi index.php. Setelah saya pilih file index.html ini, saya tekan tombol kontrol, kemudian saya klik drag, saya arahkan ke sini, saya lepas, dan kita lihat duplikasi file daripada index.html sudah ada di sana. Kemudian yang akan kita lakukan berikutnya adalah dengan rename, atau Anda bisa tekan F2 untuk rename filenya. Kemudian file ini akan saya rubah menjadi file index.php, dan ini saya jawab dengan yes. Dengan sangat mudah sekali file index.php ini kita buat. Dan kemudian sementara kita lihat terlebih dahulu apa yang akan terjadi ketika file index dan file style.css ini sudah kita buat pada direktori ini. Apakah yang akan terjadi ketika dua file index.php dan style.css ini sudah kita buat? Kita lihat pada browser. Saya menuju ke browser di sini. Ini tampilan manajemen tema atau manajemen template, dan saya akan refresh untuk melihat apakah tema yang sudah didaftarkan atau sudah tertera di sini, sudah tersedia di sini. Dan kita lihat di tema yang tersedia, available themes, kita lihat di sana terdapat tema yang berjudul Garuda Media. Kemudian untuk mengaktifkan tema ini akan saya klik tombol. Ya, ini tampilan di mana template atau tema Garuda Media telah aktif. Anda lihat current theme di sana adalah Garuda Media. Kemudian selanjutnya untuk melihat apakah bagaimana tampilannya pada browser, maka kita perlu lihat di localhost, kemudian browser. Ini masih ada, saya refresh saja. Dan ini adalah tampilan daripada template yang sekarang. Kita lihat. Ya, tentunya tampilan yang kita harapkan tidak akan seperti ini. Maka dari itu kita akan lanjutkan untuk mengedit file index.php. Saya masuk ke Explorer lagi, kemudian saya akan edit file index.php ini dengan menggunakan text editor. Saya menggunakan Sublime Text. Ya, di sini saya menggunakan Sublime Text. Ini adalah tampilan daripada index.php. Kode daripada index.php atau kode HTML daripada index.php. Dan saya akan coba untuk buat tampilannya jauh lebih enak. Saya buat layoutnya. Dan saya coba untuk merubah beberapa tampilan di sini. Tampilan supaya lebih enak dilihat. Saya akan sembunyikan sidebarnya. Oke, seperti ini. Ini adalah index.php. Kita lihat kembali di browser. Kenapa hal ini terjadi? Tampilan seperti ini terjadi karena file-file style.css dan file JavaScript yang terhubung dengan file index.php sebelumnya ini tidak dapat ditampilkan dan sudah tidak terhubung. Dan untuk menyambungkan kembali atau ngelingkan kembali file-file tersebut, kita memerlukan beberapa fungsi dari WordPress. Jadi kita masuk lagi ke dalam text editor, kita lihat fungsi apa saja yang perlu kita rubah di sini. Tentunya file ini masih statis, belum dinamis. Kita akan merubah beberapa bagian. Terlebih dahulu kita akan merubah bagian ini, beberapa bagian style. Fungsi daripada blok info kemudian style sheet URL ini adalah untuk mendeteksi URL ke alamat style pada tema yang sedang aktif sekarang. Di samping kita perlu menghubungkan kembali file style.css dengan index.php. Berikutnya kita lihat di sini ada favicon atau icon. Ini juga kita perlu hubungkan kembali dengan fungsi di dalam WordPress, yaitu Anda bisa gunakan echo mencetak get template directory URI seperti ini.
Kemudian jangan lupa tambahkan satu slash sebelum images. Kita lihat juga untuk file yang lain, apakah ada yang sama, apakah yang lain juga terdapat hal yang sama seperti itu. Di sini juga kita lihat akan menghubungkan image daripada logo Garuda. Ini perlu kita aplikasikan script seperti sebelumnya, echo get template directory URI seperti ini. Saya simpan filenya. Kemudian akan kita lihat kembali di browser hasilnya. Apakah ada pengaruhnya di sana? Ya. Dan ini adalah tampilannya, file index.php. Setelah file index.php ini kita hubungkan kembali dengan file style.css dan juga menghubungkan bagian-bagian image dengan menggunakan fungsi di dalam WordPress. Kemudian berikutnya kita akan belajar untuk memisahkan bagian-bagian yang ada di sini, seperti bagian header menjadi file header.php. Kemudian bagian yang ada di sini akan kita pisahkan sendiri. Kemudian di sebelah kanan ini ada blok, ada sidebar, ini juga kita akan dipisahkan sendiri. Kemudian untuk di footer ini juga akan kita pisahkan sendiri. Pada bagian ini akan kita rubah. Ingat, sebelumnya pada file style.css kita telah mengimport semua file yang ada di directory styles.css ke dalam file style.css. Jadi yang ada di index perlu kita hapus atau nonaktifkan. Saya akan menghapus beberapa baris yang ada di sini dan saya sisakan hanya satu saja. Dan kemudian fungsi WordPress untuk menyambungkan kembali file index.php dengan file style.css adalah sebagai berikut. Ini saya rubah bagian tersebut, ini saya rubah. Bagian ini saya rubah dengan menggunakan fungsi di dalam WordPress. Kita menyebutnya adalah blok info. Blok info ini akan mendeteksi URL atau alamat secara lengkap pada file style.css pada suatu tema yang sedang aktif. Ingat, fungsi blok info kemudian kita buat di sini adalah style sheet URL. Dengan demikian akan ditampilkan URL, informasi URL tentang style.css, di mana secara otomatis ditampilkan URL tema daripada tema yang sedang aktif saat ini.